Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak mata pelajaran simulasi digital. Untuk pelajaran hari ini kita masih dalam kegiatan daring ya. Jadi masih banyak yang sakit ternyata. Jadi kita masih daring, belum bisa praktikum. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa praktikum. Nah, untuk yang minggu sekarang kita masuk ke tugas tabel kedua ya. Kalau yang kemarin itu kita buat absen, sekarang kita akan buat tabel kedua atau tugas kedua. Bapak akan cari contoh dari jadwal pelajaran ya. Nah, di jadwal pelajaran ini contohnya di sini kita coba lihat dulu biar nanti sama kalian kelihatan ya. Nah, di bagian ini tabelnya dia berbentuk memanjang ke samping. Berarti pertama yang harus kalian rubah adalah bentuk kertasnya yang asalnya potret itu berubah menjadi landscape. Seperti ini tampilannya. Kemudian ada judul di bagian atas. Kemudian nah di sini yang istimewanya di bagian judul di dalam tabel dia ada yang satu tabel sendiri. Kemudian ke bawahnya lagi seperti ini. Dia satu tabel juga sendiri ke sini. Ada tulisan daringnya. Kemudian ada satu lagi tabel masing-masing per kelas. Ada 10 asisten keperawatan, 10 farmasi, dan seterusnya. Dan di samping dia ada kotak juga sendiri. Kotak jam, kemudian ada kotak harinya sendiri. Nah, di sini kita akan coba membuat tabel yang mirip dengan jadwal pelajaran dengan bentuk yang seperti ini ya. Berarti nanti fungsi yang digunakan adalah yang pertama itu adalah merge cell, menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Oke, kita mulai saja. Seperti biasa nanti minggu depan kita akan gabungkan prakteknya dengan yang minggu kemarin membuat absen ya, tabel absen, dan digabungkan dengan praktek kedua yaitu membuat jadwal pelajaran ya. Jadi khususnya kita di bagian atasnya aja ya. Bagian atasnya ke bawahnya kita tidak diketik. Jadi hanya bagian atasnya saja yang akan kita buat, terutama dengan editan seperti ini. Sekarang kita masuk ke bagian Microsoft Excel-nya. Nah, di sini seperti biasa kita harus buat dulu Microsoft Excel ini orientasinya ke landscape sehingga ke samping. Kemudian dibuat judul seperti yang di jadwal tadi, itu judulnya jadwal pembelajaran daring ya. Berarti kita akan buat blok seperti ini, 3 baris blok seperti ini. Kita akan merge cell-kan sehingga jadi satu kotak. Klik merge cell sehingga satu kotak seperti ini. Atau kalau misalkan mau juga boleh dengan kalian per baris. Misalkan kita unduh dulu ya. Unduh dulu per baris. Merge cell. Kemudian kita ketik jadwal pembelajaran daring. Baris kedua. Jadi kita akan buat semirip mungkin ya. Patokannya adalah jadwal pelajaran. SMK Kartini Bakti Mandiri. Kemudian di baris ketiga itu ada, sebentar, kita merge cell lagi. Tahun 2021-2022. Tahun ajaran 2021 sampai 2022. Nah, di sini kita sudah dapat jadwalnya. Kita kembali lagi ke sini. Nah, seperti ini. Nah, di bagian kotak paling atas di sini ada periode tanggalnya, jadwalnya. Jadi untuk 1 minggu ya. Kita akan coba edit seperti ini juga. Kita akan buat mirip. Kita blok lagi. Bedanya kalau di bagian ini, di bagian periode tanggal jadwalnya, dia ada
bordernya atau ada garisnya. Tapi kita merge cell lagi. Kemudian periode tanggal 23 sampai dengan 26 Februari 2022. Nah, di sini bedanya kalau misalkan ini di bagian atas ini dia tidak ada garis atau bordernya, kalau di bagian sini ada ya. Kalau misalkan kita tengok lagi ke sini, nah seperti ini contohnya, dia ada garisnya atau bordernya. Kalau border kita bisa blok, kemudian masuk ke bagian ini ya. Nah, border, pilih pilihan, kemudian pilih art border. All border itu berarti semua garis ada. Nah, seperti ini nanti jadinya. Ya, nanti kita lihat di bagian akhir. Kalau misalkan membedakan antara yang ada bordernya sama yang tidak, itu kelihatan di bagian ininya dia tidak ada garisnya, walaupun di Excel itu dia ada garis bantu ya. Tapi ketika kita aktifkan bordernya, maka ada garis seperti ini. Kalau misalkan kita lihat lagi di bagian print review jadi seperti ini. Jadi di bagian periode ini ada garisnya. Kita kembali lagi. Berarti coba kita contek lagi jadwalnya. Oke, ada daring, hari, jam. Oke. Nah, di sini kuncinya adalah kalian harus bisa menghitung kira-kira, karena kita akan buat dulu kotak bagian hari dan jam. Di sebelah kanan, di sini kita ganti warnanya ya. Oke, di sini ada, kita hitung 1, 2, ada 2 kotak. Berarti di bagian hari dan jam, kita akan blok 2 baris ini, sehingga menjadi 1. Kemudian, untuk di bagian daring, dia memiliki kotak di bagian daring, yang di bawahnya kita hitung, kita pakai warna yang berbeda, kuning, jangan kuning, yang berbeda hijau. Dia di bawah daring ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 kolom. Ya, berarti nanti di bawah daring dia harus ada 6 kolom. Kemudian yang di samping hari dan jam dia harus ada 2 baris ke sampingnya sih. Sekarang kita kembali lagi ke Excel. Berarti ingat tadi hari itu ke sampingnya ada 2 ya. Nah, berarti seperti ini. Blok, merge cell, kita ketik hari. Ini juga sama. Ini bagian jam, merge cell lagi. Nah, jadi seperti ini. Kemudian tadi daring ya. Daring itu ada berapa ya tadi? Kembali lagi coba. Yang hijau ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita blok di bagian atas sampai sini ya, kita blok. Nah, ada 6. Kita merge cell. Jadi seperti ini. Bagian atas itu ada daring. Kemudian di bagian bawah ada 10 asisten keperawatan, ada 10 farmasi, kemudian ada 11 asisten keperawatan, kemudian ada 11 farmasi, selanjutnya ada 12 asisten keperawatan, kemudian terakhir ada 12 farmasi. Nah, sudah seperti ini tentunya harus kita perbesar juga ya. Nah, ininya kita perbesar dulu. Untuk memperbesar, kemudian ukurannya agar sama, tidak satu-satu ya. Kita caranya blok di bagian atas di sini, di bagian huruf sampai H ya. Blok sampai H. Kemudian kita geser di bagian atasnya di sini. Sesuai dengan kursornya, kita geser.
maka dia bergeser, dan kalau kita lepas maka semuanya akan bergeser dengan ukuran yang sama. Kita geser lagi. Oke, kita sampai mentok ya. Ingat, karena titik-titik ini dia itu adalah batas kertas, berarti kita tempelkan karena sesuai di sini juga dia di batas kertas akhir ya di sini. Nah, ini batas kertas akhir. Kita tempelkan juga sama. Sebentar, terlalu besar. Kemudian lihat dulu di bagian hari apakah besar, tidak. Oh, hari kecil, jamnya. Bagian harinya sedikit kecil, di bagian jamnya lebar. Oke. Sedikit lagi yang ini. Nah. Jadi di bagian ininya dia pas. Tapi di bagian atas dia melebihi. Nah, caranya kalau misalkan seperti ini, kita bisa nonaktifkan lagi merge cell-nya. Seperti ini, dia akan kembali lagi ke ukuran semula. Kita blok lagi dari awal sampai H. Ini adalah batas akhir kertas ya. Blok lagi sehingga di tengah. Ini juga sama, kita nonaktifkan lagi, dikembalikan lagi. Kalau misalkan kita biarkan dia sampai N. Jadi kalau misalkan nanti dicetak, itu akan tidak sesuai dengan batas ini ya, akhir kertas. Kita blok lagi. Jadi kita penyesuaian. Merge center lagi, ini juga sama. Nonaktifkan. Ulangi lagi, diblok lagi dari A sampai H. Periode dan tanggal juga sama ya. Ini lihat ke sini. Jadi dia terlalu melebihi batas kertas. Kalau misalkan kita lihat di print review, yang terjadi kalau misalkan kita tidak rubah lagi ini dan melewati batas kertas, yang terjadi adalah seperti ini. Nah, di bagian kanannya dia tidak rapi, tidak sampai ke batas kertasnya. Jadi masuk ke halaman kedua. Nah, seperti ini. Ya. Kita kembali lagi. Nah, ini kita nonaktifkan. Nonaktifkan, kemudian kita blok lagi sampai H, kemudian kita merge center lagi. Kemudian yang ini Pak, gimana kalau yang ini? Yang kolom I sampai N masih ada bordernya atau garisnya, kita hapus saja, blok di I sampai N, kemudian kita masuk ke clear all. Nah, jadi hilang ya, di bagian kotaknya hilang. Di sini ingat kita masih menggunakan border. Jadi kalau misalkan kita lihat di print review, nah jadi sudah rapi ya seperti ini. Dan ini menandakan masih satu halaman. Kita kembali. Nah, ini sudah posisi hari dan jam. Kemudian asisten keperawatan itu masih belum di tengah, masih belum rapi. Kita rapikan di blok. Kita pilih yang bagian tengah di sini. Kemudian ininya sekali lagi. Nah, jadi posisi bagian hari, jam, kelasnya dia benar-benar di bagian tengah. Sekarang kita akan buat bordernya aktif ya, biar kelihatan. Oke, nah inilah format pembuatan tabel yang mungkin rumit ya, seperti ini. Kita lihat di print review. Nah, ini yang kita lihat di print review. Jadi bentuk tabelnya itu ada yang seperti lebih banyak ke bawah, ada yang lebih banyak ke samping seperti ini ya. Nah, coba kita lanjutkan sedikit lagi ke bawah ya. Contoh, kita masuk lagi tadi ke contoh jadwal pelajarannya. Nah, contoh kita masuk ke bagian, kita ganti dulu warna biru muda ya. Nah, kita masuk ke bagian hari Rabu saja ya. Ke bagian kotak ini, ingat di sini dia ada satu kotak sendiri, yang ke samping kanannya dia ada 3. 1, 2, 3. Ya, yang isinya jam, kemudian yang isinya per mata pelajaran. Kita kembali lagi ke jadwal pelajaran ya. Kita isi mulai dari sini. Dari isinya
Rabu. Kemudian coba buka contek lagi, piket Ibu Sandra, piket. Oke, contohnya seperti ini. Kalau misalkan sudah selesai diketik, kemudian tadi kita lihat jamnya tadi berapa ya? 3 kalau salah. 1, 2, 3. Ya, berarti kita butuh kotak ini 3 ke bawah untuk di merge cell-kan. 1, 2, 3 di blok ya. Kemudian merge center. Nah, kalau misalkan ini terjadi, contohnya di bagian harinya dia tulisannya tidak ke bawah. Caranya itu adalah kita masuk ke bagian alignment. Di sini ada warp text. Kalian aktifkan warp text-nya sehingga tulisannya dia melakukan pelipatan ke bawah. Contoh sudah ada di sini, contohnya di bagian bawah nih. Ya. Nah, ini ya. Kalau misalkan kita butuh pelipatan kata ke bawah. Sudah selesai, kemudian kita masuk ke jam. Jamnya mulai dari jam 7.30 sampai jam 9.00. 7.30 sampai jam 09.00. Bagian keduanya kita lihat dulu 09 sampai 10.30. 09.00 sampai 10.30. Kemudian di bawahnya 10.30 sampai jam 12. Oke, seperti ini. Kemudian kita satu aja ya, yang 10 asisten keperawatan saja. Contoh pelajaran pertama itu adalah sejarah Indonesia. Yang kedua fisika. Bahasa Inggris. Yang kedua bahasa Inggris. Dan yang ketiga PKN. Seperti biasa, ini kita harus buat rapi, berarti benar-benar posisinya harus di tengah, kita blok. Kemudian kita masuk ke sini, ya, di bagian alignment center. Oke, benar-benar di tengah ya, biar rapi. Kalau kita kasih border, jadi seperti ini. Misalkan di hari Rabu saja ya. Oke, nah, jadi seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita mau lebih jelas di bagian tabel atasnya atau di bagian keterangannya, kita kasih warna boleh. Misalkan ini kuning. Kemudian bagian bawahnya kita kasih abu-abu. Kita kasih abu-abu seperti ini. Dengan syarat ini tulisan harus masih kelihatan ya. Tulisan daringnya, tulisan periode tanggalnya, dan selanjutnya. Nah, seperti ini. Jadi lebih terang. Terus kalau misalkan kita lihat di print review, akan jadi seperti ini kalau kita print. Nah, ininya berarti masih belum di tengah ya. Di bagian harinya, coba kita kasih alignmentnya di bagian middle alignment. Kemudian ininya aktifkan juga di bagian tengah. Kita lihat lagi. Nah, di bagian print review jadi seperti ini sudah rapi. Oke, nah seperti ini pembelajaran tugas kedua kita di bagian membuat tabel ya. Jadi kalian benar-benar harus bisa memperkirakan kira-kira yang akan di merge cell-nya berapa baris atau berapa kolom. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau misalkan salah juga bisa diulangi. Contohnya tadi di bagian awal ya. Ada yang terlalu panjang, kita bisa rubah lagi, nonaktifkan, kemudian aktifkan lagi. Seperti itu untuk pembelajaran minggu kedua kita ya. Nanti mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi. Dan kita praktekkan ya tugas yang pertama, tabel pertama, dan tugas tabel kedua. Nanti untuk informasi lebih lanjut, Bapak akan kirim di grup angkatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
'cause I wanna freeze this moment, make it mine, hold you close. Now my heart's wide open when I'm with you suddenly.